Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka kabarnya sudah menggodok postur kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029. Seperti yang disebutkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo beberapa waktu lalu. Di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini. Partai Gerindra pun tak menampik kabar yang berembus usai bocoran dari adik Prabowo Subianto tersebut. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo Subianto memang ingin kursi menteri diisi oleh kalangan profesional. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana. Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zakon kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku siap jika ditempatkan dan ditugaskan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih, AHY memang merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara 1997 silam. Saya benar-benar menghormati, Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet. Dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua. Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah. Sebelumnya, Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sempat membocorkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pemerintahannya. Saat Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo meminta izin Jokowi agar sebagian di antara menteri kabinet kembali bertugas. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Seperti kata AHY, kita tunggu saja, jangan berandai-andai. Karena kepastian postur Menteri Kabinet Prabowo Gibran akan diketahui usai pelantikan pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, bocoran sosok menteri-menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sudah santer terdengar. Orang terdekat Prabowo Subianto menyebut kemungkinan ada 4 menteri dari lulusan Taruna Nusantara. Selain itu, siapa lagi dan apa saja kriteria menteri yang layak masuk dari kabinet pemerintahan Jokowi saat ini akan kita bahas pagi hari ini bersama juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, seperti masih di mute Mas Burhan dan Bang Daniel. Oke. Oh, iya Bang Daniel sepertinya ada kendala teknis dulu, saya ke Mas Burhan dulu. Ini kalau menilik pernyataan kabinet zakon, katanya kabinet zakon itu yang berbasis keahlian dan kompetensi lah kira-kira seperti itu. Kalau lihat orang-orangnya yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo, ada yang bisa diambil nggak kira-kira Mas Burhan? Pertama begini, istilah kabinet zakon itu kan merujuk pada satu episode pemerintahan Soekarno, dan itu pun kalau kita merujuk pada pengalaman historis, itu zakon kabinet hanya berlangsung selama setahun. Jadi itu istilah yang secara ideal penting bagi seorang presiden untuk mewujudkan kabinet berdasarkan kompetensi dan keahlian, tetapi secara politik tidak ideal karena tadi masa berlangsungnya cuma setahun. Dan kemudian menimbulkan komplikasi terkait dengan stabilitas pemerintahan. Nah, poin saya
dalam politik itu tidak ada sesuatu hal yang ideal itu bisa sekaligus diwujudkan. Jadi ada kompromi-kompromi dengan realitas politik. Nah, kalau pertanyaan Radit tadi, bagaimana dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang? Berapa banyak menteri yang bisa ditarik kembali seperti yang Pak Prabowo pernah sampaikan dalam acara Rapimnas Gerindra? Pertama begini, narasi yang dipakai kan narasi yang sama ya, narasi keberlanjutan. Betul. Tetapi apakah serta-merta semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tentu saja tidak. Ada perbaikan di sana sini, mungkin ada continuity and change. Ya. Tetapi dan Pak Prabowo juga mungkin punya semacam prioritas yang berbeda dengan Pak Jokowi dalam beberapa hal. Dalam urusan misalnya luar negeri, jelas Pak Prabowo lebih punya concern ketimbang Pak Jokowi. Dalam urusan pertahanan, mungkin juga dalam urusan pertanian, karena Pak Prabowo lama menjadi ketua HKTI. Itu hal-hal yang sedikit banyak membedakan prioritas antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan dalam konteks pemilihan anggota kabinet, karena Pak Prabowo punya concern di situ, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian adalah orang-orang yang saya kira akan sangat dipercaya oleh Pak Prabowo. Dan kemungkinan menterinya bukan berasal dari menteri-menteri yang sekarang jabat portofolio itu di masa Pak Jokowi. Misalnya itu ya. Jadi itu ilustrasi saja bahwa karena perbedaan skala prioritas, ada beberapa kementerian yang dugaan saya itu betul-betul Pak Prabowo langsung yang melakukan semacam fit and proper test. Sementara untuk menteri-menteri dari partai, karena sebagian besar pendukung partai Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sama, kemungkinan besar ya orang-orangnya bisa sama. Misal Partai Demokrat, Mas AHY sudah masuk ke pemerintahan Pak Jokowi 2023 ya, dan sekarang menjadi menteri ATR, kepala BPN. Kemungkinan kalau Demokrat masuk, nama yang disodorkan salah satunya adalah Mas AHY. Dia alumni Taruna Nusantara juga gitu. Kemudian misalnya menteri dari PAN, ya. Kalau misalnya PAN masuk dan kemungkinan besar jelas masuk, nama yang akan dipilih ya salah satunya adalah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dan kebetulan kalau berasal dari partai politik dan dua-duanya punya kontribusi buat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi dalam soal governability maupun pemenangan, nama-nama menteri yang disodorkan kurang lebih mirip ya dengan apa yang sekarang Pak Jokowi punya dari jajaran kementerian yang berasal dari partai politik. Yang dari kalangan profesional, jelas itu dugaan saya ya Pak Prabowo langsung yang kalau menteri dari partai politik kan tawaran datang dari partai, belum ada yang memutuskan Pak Prabowo. Dan kalau menteri-menterinya berasal dari skuad partai politik pendukung Pak Jokowi, dan kebetulan juga sama menjadi inti dari pendukung Pak Prabowo, orang-orangnya kemungkinan besar sama. Gitu. Bung Daniel, kalau melihat misi Pak Prabowo pada saat kampanye itu kan mengusung misi keberlanjutan gitu ya, yang juga selalu membawa nama Pak Jokowi dengan misi keberlanjutannya. Tapi kalau saya lihat tadi juga Mas Burhan sudah menekankan meskipun misi keberlanjutan itu diusung, tapi sepertinya ada upaya yang berbeda untuk menerapkan kabinetnya nanti untuk Pak Prabowo ini. Apakah juga nanti pada saat penetapan kabinet, meskipun dikatakan tadi ada zakon kabinet, ada lulusan Taruna Nusantara, artinya Pak Prabowo ini nggak mau plek-ketiplek begitu ya, nerima apapun yang atau dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya begitu, Bung Daniel? Iya, kalimat yang sering digunakan Pak Prabowo itu kan sebenarnya bukan hanya keberlanjutan, tapi ada keberlanjutan, perbaikan, dan penyempurnaan. Jadi Pak Prabowo seringkali menggunakan tiga istilah ini. Keberlanjutan itu sebagai bagian dari upaya Pak Prabowo melakukan istilah saya itu akumulatif advantage. Artinya kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden sebelumnya, kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pak SBY, Bu Megawati, bahkan presiden-presiden sebelumnya itu diakumulasikan sebagai bagian dari kemajuan yang harus
dilanjutkan. Nah, kemudian diperbaiki apabila ada yang belum sempurna, lalu kemudian disempurnakan. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo sebagai keberlanjutan, perbaikan dan penyempurnaan. Nah, dalam konteks itu tentu Pak Prabowo tadi saya sebutkan melakukan upaya akumulatif advantage. Nah, terkait dengan istilah zaken kabinet yang kemudian disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, zaken kabinet ini tentu berbeda dengan pemaknaan historis dari zaken kabinet tadi yang sempat dijelaskan oleh Mas Burhan. Dulu tahun 1955 Bung Karno membentuk zaken kabinet karena berangkat dari kekecewaan terhadap partai politik lah sebut begitu, kemudian dibentuklah kabinet Juanda yang hanya 1 tahun itu, tapi kemudian kan tidak efektif juga. Nah, tapi dalam konteks zaken kabinet yang dimaksud oleh Pak Prabowo yang kemarin disampaikan oleh Pak Muzani itu adalah kabinet di mana orang-orang yang nanti duduk di kabinet itu harus mempunyai setidaknya 2 hal ya, dari sekian banyak syarat tentu. Pertama adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Nah, profesionalisme dalam konteks tadi saya bingkai dalam 2 kata yaitu integritas dan kompetensi tadi yang kemudian saya sederhanakan dalam bentuk profesionalisme itu bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari non partai politik. Jadi tidak ada dikotomi mana partai politik maupun mana non partai politik. Kalaupun dia direkomendasikan oleh partai politik, itu harus dipastikan mereka punya kompetensi khusus yang memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Jadi kan selama ini ada seolah-olah dikotomi, seolah-olah kalau orang partai politik itu tidak profesional gitu ya. Di partai politik itu banyak sekali para ahli keuangan, ahli hukum dan sebagainya, ahli pendidikan. Jadi orang-orang yang di partai politik juga tidak kalah keren dan tidak kalah profesionalnya. Mereka punya kompetensi yang macam-macam yang kemudian mereka memutuskan untuk masuk partai politik. Nah, jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi memaknai zaken kabinet artinya non partai, tapi memaknai zaken kabinet itu sebagai upaya menghadirkan anggota kabinet yang memang punya profesionalisme tinggi, yang punya kompetensi tinggi dan integritas yang tinggi. Oke, nggak apa-apa dari partai politik, tapi the right man on the right place. Keahliannya sesuai dengan kementerian yang akan diisi, kira-kira begitu, atau lembaga yang akan diisi. Tapi begini Mas Burhan, kalau gitu the right man on the right place harus bersedia juga dikuliti oleh kita begitu ya, menteri-menteri dari partai politik yang punya background sesuai dengan kementeriannya ini. Bukan begitu Mas Burhan? Oh iya, tentu saja ya. Tetapi sebelum ke situ, saya kira kita tidak hanya melihat siapa orangnya yang akan mengisi pos kabinet, tetapi struktur kabinetnya seperti apa, postur kabinetnya seperti apa. Nah, ini krusial nih, karena sebelumnya kan sudah muncul beberapa isu terkait dengan pembengkakan pos kementerian pada masa Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden mendatang. Dan itu terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang awalnya mematok batas maksimum kementerian sebanyak 34, kemudian dimungkinkan lebih dari 34 ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kata-kata sesuai dengan kebutuhan ini kan memberi semacam spekulasi bahwa pos kementerian zaman Pak Prabowo nanti akan lebih besar ketimbang yang selama ini kita saksikan pada zaman Pak SB maupun zaman Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian seperti itu tafsirannya, pertanyaan yang muncul kemudian adalah berapa banyak pos kementerian. Nah, yang kedua, wakil menteri. Wakil menteri ini seringkali kan diilustrasikan sebagai satu pos pejabat yang dimasukkan untuk satu memberi semacam tambahan energi buat pos kementerian yang dikelola oleh satu menteri, atau pos kementerian yang terlalu besar dan karenanya membutuhkan pos wakil menteri.
Tetapi jangan lupa, wakil menteri juga kadangkala dianggap sebagai bagian dari power sharing. Terutama untuk menteri-menteri yang berasal dari partai politik non-PT. Oke. Kalau kita mengacu pada pengalaman Pak Jokowi sekarang kan misalnya Raja Juli Antoni dari PSI diberikan pos wakil menteri BPR, BPN, dan ATR. Kemudian yang lain juga demikian. Misalnya dari Sekjen Partai Bulan Bintang juga diberikan pos kementerian sebagai wakil menteri. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah model seperti itu juga akan berlanjut untuk zaman Pak Prabowo nanti? Dan yang terakhir ini yang penting saya kira, apa implikasinya? Kalau pos kementerian plus wakil menteri terlalu banyak. Karena tendensi itu dimungkinkan karena Pak Prabowo ingin merangkul seluruh kekuatan kan ke dalam pemerintah. Implikasinya Mas Radit, itu checks and balance tentu akan menjadi pertaruhannya. Yang kedua, power sharing kalau terlalu besar itu juga akan menimbulkan komplikasi terkait dengan anggaran dan koordinasi. Apalagi kalau menteri yang berasal dari partai politik, karena mereka punya kepentingan yang kadangkala sama dengan kepentingan Pak Prabowo, tetapi ada juga kepentingan yang tersembunyi yang berkaitan dengan agenda dari masing-masing partai. Jadi hal-hal semacam ini saya kira perlu diperjelas karena kita belum tahu nih pos kementerian nanti ada berapa banyak dan berapa besar ya yang dialokasikan untuk power sharing. Ini yang saya coba tanya ke Bung Daniel, pos kementeriannya bagaimana kira-kira? Kalau memang diubah, kalau sekarang 34, kabarnya nanti akan 44. Ini tadi kalau terlalu banyak, terlalu gemuk gitu, kalau kata Mas Burhan tadi, ada problem soal checks and balances, ada juga problem soal power sharing gitu ya, checks and balances yang minim dan power sharing terkait dengan anggaran. Bagaimana mendudukan masalah ini, Bung Daniel? Ya, pertama memang proses awal Pak Prabowo membentuk kabinet itu berangkat dari melakukan verifikasi terhadap program-program yang sudah menjadi visi misi dan janji kampanye Pak Prabowo. Jadi menderifikasi program-program itulah yang kemudian nanti diinstitusionalisasikan dalam bentuk kementerian-kementerian yang ada. Apabila kemudian program itu tidak bisa di-cover oleh satu kementerian yang sudah existing pada saat ini, maka bisa jadi dibentuk lembaga atau badan baru. Atau bisa juga penggabungan lembaga atau badan baru. Misalnya kan yang diakomodir oleh pemerintahan Pak Jokowi pada saat ini itu adalah Badan Gizi Nasional yang dikepalai oleh Pak Dadan hari ini. Nah, itu adalah bentuk dari verifikasi dari program makan siang bergizi yang di-endorse dan didorong oleh Pak Prabowo. Nah, dari verifikasi itulah tentu perspektifnya apakah ini nanti efisien, apakah ini efektif. Nah, itu kajiannya berangkat dari hal-hal tersebut. Kami sadar betul bahwasannya ada cost dalam tanda kutip yang harus diterima, ya ini maka akan muncul kegemukan birokrasi, kemudian ada potensi high expenditure yang juga punya dampak tentu pada potensi pengawasan yang bisa membuka pintu korupsi dan sebagainya. Nah, itu yang semuanya sedang diantisipasi oleh Pak Prabowo. Maka kalaupun ada penambahan jumlah badan atau jumlah kabinet, maka harus dipastikan dia efektif dan efisien berangkat dari verifikasi program yang ada. Dan Pak Prabowo sadar betul terkait dengan kritik, warning dari para pengamat seperti Mas Burhan sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, dan ini penting menurut saya tadi disinyalemen oleh Mas Burhan, yaitu bagi Pak Prabowo ketika menunjuk anggota kabinet, salah satu variabel nilai yang penting itu adalah loyalitas. Maka Pak Prabowo tidak mau lagi ketika kemudian ditunjuk menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo nanti ada double standar atau double loyalty terkait dengan kerja-kerja di kabinet. Bagi Pak Prabowo ketika menjadi menteri Prabowo Subianto, maka harus dipastikan loyalitasnya sepenuhnya untuk pemerintahan Pak Prabowo, sepenuhnya untuk agenda-agenda pembangunan. Jadi jangan sampai ada istilahnya itu ada subversif di belakang, diam-diam begitu membawa agenda masing-masing
untuk kepentingan masing-masing. Semuanya harus bekerja penuh untuk kepentingan pemerintahan Prabowo Subianto, sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Dan itu menjadi wanti-wanti Pak Prabowo sejak awal. Dan publik tahu betul bagi Pak Prabowo loyalitas itu adalah hal yang sangat penting, baik itu loyal ke atas maupun loyal ke bawah. Okay. Itu bagian yang dinilai yang selalu diusung Pak Prabowo dalam setiap kepemimpinan beliau. Oke, saya kembali ke tema besar kita hari ini bahwa komitmen pemerintahan Prabowo Gibran akan mengedepankan kabinet yang profesional, gitu ya, melalui tadi kalau narasinya adalah second kabinet. Nah, sebenarnya narasi seperti ini kan muncul setiap pergantian rezim. Pada saat pergantian rezim ke Presiden Joko Widodo, saya masih ingat bahwa Presiden Jokowi mengatakan kabinet kami akan berisi menteri-menteri yang profesional, ya, tidak mengedepankan kepentingan politik lah, kasarnya begitu. Dan di kabinet Prabowo Gibran juga muncul narasi second kabinet yang mana maknanya adalah yang ahli di bidangnya. Meskipun tadi kalau kata Bung Daniel, ya jangan anti sama partai politik, di dalam juga masih banyak orang-orang profesional hebat di partai politik yang harus diperhatikan. Tapi mengapa narasi-narasi ini muncul setiap pergantian rezim dan apa maknanya? Kami akan tanyakan setelah jeda kepada narasumber kami di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda.